Sebelum kita mulai, kita klik tombol subscribe dulu ya, sobat guys. Oke, sobat guys, kita lanjutkan skripsi kita. Kita cek mulai dari ini ya, pendahuluan. Coba kita lihat apakah masih ada yang bisa dikerjakan. Ini gambar sudah dibuat ini ya. Kemudian ini ada gambar lagi. Oke, sudah dikasih nama dan nomor. Oh, ini ada diagram Pareto. Oke, ini kita coba buat ya guys ya. Caranya kembali lagi adalah ke references, kemudian ini ya, insert caption, kemudian ini kita pilih karena kita diagram. Coba ada enggak diagram? Oh, diagram belum ada. Oke, kita buat new label aja ya, new label. Udah, kita tulis diagram. Oke, kembali lagi. Numbering 1 2 3, ngikutin bab ya. Nah, ini diagram 31. Ya, coba kita lihat lagi, ada enggak yang lain? Oh, ini ada grafiknya. Coba kita lihat. Grafik kayaknya belum. Oh, memang belum ya. Ini kita buat new label, grafik. Terus numberingnya. Oke, terus ini kita klik ngikutin nomor bab. Oke. Nah, ini grafik 1. Oh ya, tadi harusnya lupa ya dikasih keterangannya grafik apa ya. Misalnya aja. Nah, ini misalnya aja. Terus yang kita ulangi tadi, yang diagram. Nah, ini diagram Pareto misalnya. Pareto ya. Oke, nah kita kembali lagi. 4 ada grafik pertumbuhan. Ini sudah 5 sudah. Oke, terus daftar pustaka. Nah, sekarang kita buat daftar tadi ya, daftar grafik dan lain-lain ya. Nih, kita klik aja. Nah, yang sudah kan tadi gambar sudah ada, tabel sudah ada, grafik belum. Nah, kita klik di sini guys, kita enter ya. Kemudian kita insert table of figures. Nah, ini kita apa nih? Oh, grafik. Nah, kebetulan sudah ada nih ya, grafik. Oke, terus ya kita oke saja. Nah, sini ya. Memang tadi grafiknya cuma 1 ya. Nah, kemudian diagram, tadi ada diagram Pareto. Kita klik di sini, kita enter, ke bawahnya dulu. Nah, kemudian insert di references, insert table of figure. Nah, ini kita pilih diagram. Nah, ini sudah terpilih diagram. Kemudian oke. Nah, ini diagram Pareto. Ini berarti yang belum mana lagi? Diagram lampiran. Nah, nanti ya. Terus kemudian bab ini. Nah, sekarang ini guys, belum kita buat ya daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka itu penting, yaitu untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber kita ya. Nah, caranya untuk membuat daftar pustaka secara otomatis ini guys. Di references sama tetap, kemudian di citasi ya, ini citasi. Saya ulangi lagi, di references, kemudian di daerah ini citasi dan bibliografi. Nah, kita klik dulu nih pertama, manage sources. Nah, ini yang tadi ini ya, saya delete dulu aja. Nah, caranya gini, misalkan kita punya 2 buku misalnya ya, kita klik new dulu, klik. Nah, terus author itu pengarang,
misalnya nama pertamanya misalnya Budi misalnya, nama akhirnya, kemudian nama pertama misalnya Arya. Terus kemudian nama tengahnya Nyoto misalnya. Nah, oke, add. Nah, oke. Terus ini title-nya misalnya judulnya apa ya? Merawat mesin misalnya. Tahun diterbitkannya misalkan 2005 misalkan. Diterbitkan di mana? Di misalnya Jakarta. Tapi nanti ini ya guys ya, tergantung buku yang dipakai, ini cuma contoh ya. Misalnya penerbitnya misalnya Kempit misalnya. Nih, oke. Nah, kemudian ada 2 buku, tambah 1 lagi misalnya. Oh, ini juga bisa ini ya, bisa buku, jurnal dan lain-lain. Ya, kita buku dulu nih. Terus misalnya tadi ya itu pengarangnya ya, pengarang di sini edit, kemudian namanya misalkan nama akhirnya Karyo, tengahnya Sarno, terus middle-nya Keno misalnya ya, misalnya saja. Oke. Nah, kemudian judulnya adalah injeksi misalkan, injeksi diesel misalkan. Oh, salah. Misalkan tadi karyanya salahnya. Oh, ini saya ada dulu. Tadi salah ya. Misal tadi siapa? Misalkan saja Karto Sarap ya, ke ini misalkan saja. Kemudian judulnya injeksi diesel injeksi diesel misalkan. Kemudian diterbitkan tahun 2015 misalkan, di mana? Di Bandung misalkan saja. Bandung. Terus penerbitnya ini ada. Sekarang sebentar. Oh, ini yang tadi saya delete aja. Nah, kita punya ini ya, punya 2 sumber ya. Terus kalau sudah kita close. Nah, ini kita enter ya. Terus nih di bibliografi, references bibliografi, kita klik sini. Nah, di bawah ada insert bibliografi. Nah, ini sudah guys. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, ini hurufnya harus dimiringkan di mana, terus tahunnya harus berapa. Ini sudah standar ya guys ya. Oke. Oke, sekarang kita sudah itu. Oh ya, satu lagi, bukan lampiran ya. Nah, kadang-kadang di skripsi atau tugas akhir kita harus menunjukkan bukti bahwa memang benar-benar saya melakukan apa. Misalnya, saya mengecek atau saya membuat kuesioner ke mekanik misalkan. Nah, sama juga kita mau buat nama ini supaya nanti bisa dilihat di ini ya, di daftar ini ya, daftar lampiran, sama referensi, caranya references, insert caption ya. Kemudian kita mau cari lampiran nih guys, lampiran belum ada, berarti new label misalnya. Lampiran, oke. Nah, kemudian numbering. Nah, kita nggak usah ngikut ini ya, nggak usah ngikut bab ya, tapi dinomori saja. Oke. Terus kita oke. Nah, kemudian oke. Nah, ini lampiran 1. Misalnya kita kasih nama misalkan sebelum perbaikan. Oke.
Nah, ini biasanya di kiri ya, ada di kiri. Kemudian ini juga kita kembali lagi references, insert caption. Nah, kita lampiran 2. Oke. Nah, misalnya ini setelah, nah untuk namanya bisa masing-masing guys ya. Ya iki, terus kita pinggirkan saja, cetet. Nah udah. Oke, terus kemudian kita mau buat daftar lampiran, cukup kita lihat di navigation pane ya, ini kan. Nah terus caranya kayak seperti tadi, kita enter dulu. Nah, ini di references lagi, kemudian insert table of figure. Nah ini di lampiran, dipilih di lampiran. Kemudian nah ini sudah ini ya, sudah ada lampirannya. Oke, saya kira untuk semuanya sudah ini ya, untuk kerangka tugas akhir atau skripsi sudah nih ya. Kalau judul nanti menyesuaikan masing-masing ya, lembar pengesahan juga bisa menyesuaikan masing-masing. Yang penting adalah daftar isi yang selalu up to date ya, walaupun ini ya, walaupun nanti diubah-ubah terus kemudian ada revisi dari dosen, saya rasa, tapi ini kalau dengan seperti ini nanti akan update sendiri. Nah, nanti kalau mau update ini saja, nah ini diklik nih kalau mau ada perubahan. Kemudian daftar tabel kita ada, daftar gambar ada, daftar grafik ada, diagram ada, lampiran ada, dan kemudian ini juga tersusun ya, rapi ya guys. Terus ini ya, jangan lupa bahwa kalau setiap kali merupakan perubahan atau setiap kali mengerjakan itu selalu dilihat di navigation pane-nya sini kan. Ya, kalau ada perubahan, nanti misalnya babnya hilang, ya nanti klik di undo, nanti akan sampai kelihatan kesalahannya di mana. Ya gitu. Jadi ini buat memeriksa guys ya. Oke, saya rasa sudah. Oke, terima kasih. Nanti untuk lain kali saya akan membahas tentang kontennya guys, misalnya bagaimana membuat abstrak yang benar itu seperti apa dan lain-lainnya. Oke, terima kasih.